Kami percaya bahwa ketika waktunya tiba, Tuhan menjawab seluruh doa kami. Kami akan melihat betapa hebatnya Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam menjawab setiap permohonan-permohonan kami. Engkau menata kehidupan kami sama seperti Tuhan menata detik-detik di dalamnya. Dan kami percaya penetapan waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami semuanya. Yang penting bagi kami adalah bahwa kami tidak akan pernah berhenti untuk berharap, tidak akan pernah berhenti untuk bersandar, sebab kami punya alasan untuk kami berharap dan bersandar kepada Tuhan. Walau satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, walau satu-satunya pribadi yang selalu mendengar kami. Telingamu tidak akan pernah kurang tajam untuk mendengar seru doa kami. Dan setiap kami semuanya yang pada siang hari ini juga berkumpul di tempat ini bersama-sama berdoa, juga kami semuanya pasti didengar oleh Tuhan. Bahkan doa yang paling lirih yang kami haturkan di hadapan Tuhan di dalam hati kami sekalipun terdengar lantang di hadapan Tuhan oleh karena kuasa Allah yang begitu luar biasa. Itulah sebabnya setiap kami semua yang datang dengan setiap pergumulan kami masing-masing, kami percaya melalui ibadah ini kami akan menerima jawaban yang daripada Tuhan, kami akan menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Bahkan setiap kami yang datang dengan kebutuhan-kebutuhan khusus pun Tuhan juga pasti mengerti, mengetahuinya. Dan oleh karena kasih dan kuasa-Mu, dan oleh karena rahmat Tuhan yang dilimpahkan bagi kami, kiranya kami juga menerima kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan, baik di musik dan pujian. Melalui apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka hendak mengembalikannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka kiranya juga segala berkat kasih karunia anugerah damai sejahtera sukacita daripada Tuhan juga akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan mereka semuanya, supaya melalui pelayanan beliau berdua nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Meskipun mungkin kami datang dengan pergumulan-pergumulan yang ada, biarlah kami mau taruh semuanya itu di bawah kaki Tuhan. Dan kami akan berfokus mendengar perkataan Tuhan, firman Tuhan. Maka berbicaralah melalui hamba-Mu ya Allah. Sebab hamba-Mu datang ke tempat ini bukan untuk memberitakan pengalaman-pengalaman pribadinya, tapi memberitakan nama Tuhan yang dialaminya. Dan kami percaya kami semuanya akan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat PD Victory di Bali yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama berkata dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk, boleh sekali lagi kita berikan kemuliaan yang dia buat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Belum semuanya menyapa saya. Shalom. Puji Tuhan. Supaya kedengarannya ada ribuan orang, gitu ya. Anyway, syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada saya dan juga Pak Sen yang kemarin tiba di Bali. Dan puji Tuhan dalam keadaan yang sehat. Sebentar, saya mau difoto sebentar. Iya. Hamba Tuhan kalau pas khotbah di foto, biasanya hasilnya nggak pernah bagus. Jadi pas khotbah di foto itu mesti mencucu, orang nggak panah gitu. Dan kadang-kadang itu di post di media sosial, di tag lah saya. Jadi saya melihat foto saya aja itu agak gila nih saya. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman buruk itu, maka setiap kali khotbah lalu ada kamera terarah, saya lebih baik pose dulu demi supaya tidak menghilangkan kegantengannya. Haleluya. Puji Tuhan, gak ada yang amin. Oh, masih ada yang amin juga, puji Tuhan ya. Yang amin kiranya masuk surga dan diberkati Tuhan. Yang gak amin, enggak. Anyway, saya kemarin sampai di Bali dengan keadaan selamat. Landing sekitar jam 11 lebih 10. Flight kami sekitar jam 9 di Surabaya ya, Surabaya. Sampai di sini sekitar jam 11 lebih 10. Dan sudah tahu, dari jam 11 lebih 10 saya baru masuk di kamar hotel jam setengah 9. Mungkin sudah bertanya, Pak, pelayanan ya selama setengah 11, jam 11 sampai setengah 9 malam. Iya, melayani sama perut. Kenapa? Karena sepanjang siang itu kami dibawa untuk kuliner, makan makanan Bali. Sampai waktunya tidur saya bergumul, Tuhan gimana caranya tidur? Karena pencernaan masih mencerna beberapa makanan.
yang baru saya nikmati. Tapi puji Tuhan, saya menerima itu semuanya sebagai kebaikan pengurus-pengurus Victory di sini ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Apa yang membuat hamba Tuhan pengen balik pelayanan, salah satunya adalah apa? Kulinerannya. Haleluya. Enggak. Karena ini baru pertama kali saya melayani di sini, maka perlulah untuk memperkenalkan diri supaya setidaknya kalau saudara lihat saya sedang di Nuris, ya toh, maka saudara boleh sapa saya, ya toh, supaya tahu kalau ini benar-benar hamba Tuhannya, jadi nggak ragu-ragu kalau mau bayari, gitu ya. Nama saya Putut Petra Wulandari. Putut Petra Wulandari. Dulu Wulandari sih, setelah bertobat jadi Wulandari. Enggak. Dari dulu juga Wulandari. Nggak mungkin model begitu Wulandari, mana ya. Ini juga saya tiap hari masih cukur, mana ada Wulandari cukur kan, gitu. Jadi nama saya Putut Petra Wulandari. Nama kecil saya di keluarga saya dipanggil Putut, bukan Putu ya. Orang Bali biasanya Putu, saya Putut. Jadi gabungan dari Putu dan Ketut. Nah, gitu. Jadi kalau Putu itu dari Bali, Ketut dari Bali, Putut dari tengah-tengah antara Jawa dan Bali, Selat Bali juga itu. Jadi saya lahir di Selat Bali enggak lah. Saya lahir di Surabaya, saat di sana juga melayani di sana juga. Dan ini kali pertama saya bersyukur, terima kasih juga untuk pengurus-pengurus yang ada, Ibu Gembala yang juga mungkin juga join di Zoom atau di live yang sedang ini. Sekiranya beliau juga bergabung, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Demikian juga dengan Ibu Feni Wijanarko juga yang juga memberi saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya berdoa supaya pelayanan saya boleh menjadi bagian berkat Tuhan untuk saudara-saudara semuanya. Yang amin cuma yang di depan. Amin saya. Amin. Nanti sepanjang khotbah sebelum saya kasih tahu sepanjang khotbah. Kalau ibu-ibu sepakat dengan firman-Nya boleh langsung amin kan? Ya nggak ada yang amin lagi. Kalau sudah sepakat dengan firman-Nya boleh langsung aminkan saja ya. Gak apa-apa juga. Karena mengaminkan firman itu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Iya dong yang pertama. Kalau sudah mengaminkan firman itu membuktikan saudara mendengar firman. Iya dong. Kalau nggak dengar firman mana bisa mengaminkan, betul kan? Dan yang kedua ini yang juga nggak kalah pentingnya, waktu sudah mengaminkan firman, saudara sedang tidak mengajukan hamba Tuhannya. Mencuekkan hamba Tuhan itu dosanya double. Nah ini yang ketiga ini yang paling penting. Makanya sepanjang firman saya berharap saudara boleh mengaminkan. Ini yang paling penting. Waktu lo mengaminkan firman, apalagi aminnya kencang, amin begitu. Saudara sedang melayani Tuhan. Di mana letak pelayanannya? Saudara sedang membangunkan teman sebelah yang mulai gini-gini. Jadi waktu kencang aminnya amin, gede kaget, udah amin. Gitu. Jadi itu melayani Tuhan. Pelayanan apa? Membangkitkan orang dari tidurnya. Jadi sepanjang firman, kalau sudah sepakat dengan firman-Nya, langsung saja aminkan. Amin. Anyway, siang hari ini kita akan sama-sama mendengar bagian firman Tuhan dengan judul Melayani dalam kasih dan karena kasih. Kita akan sama-sama belajar tentang beberapa wanita yang dicatat di dalam Lukas pasal 8. Mari lebih dulu kita buka handphone kita, lalu buka Facebook saudara. Dan masa enggak Facebook Pak? Di gereja enggak lah. Hari ini hamba Tuhan kita nggak lagi bilang mari buka Alkitab kita, nggak begitu saudara. Kenapa? Karena ada yang bawa Alkitab baca. Pak Pendeta ini cerewet sekali. Dan sama aja di handphone juga ada Alkitabnya. Kenapa harus bawa yang begini? Apa dengan kopi gitu? Berat-beratin aja. Apalagi kalau tasnya KW nanti mudah jempol. Tapi di sini tidak ada yang KW, haleluya. Udah ada yang ambil KW semua. Lukas pasal yang ke-8, nggak apa-apa lah, saudara buka Alkitab di handphone juga nggak apa-apa. Yang penting kuatkan iman. Kenapa begitu? Karena buka Alkitab di handphone itu banyak godaannya. Ayat pertama buka, itu ayat kedua baca, begitu banyak ayat males seleksi lain, gitu. Lihat Instagram dan yang lain-lain. Tapi di jemaat kita juga ada yang begitu. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Kita akan bersama-sama baca 3 ayat ini karena cuma 3 ayat. Jadi saudara boleh bersuka cita oleh karena apa? Ada kemungkinan khotbahnya cepat. Haleluya. Karena hamba Tuhan yang paling disukai oleh jemaat itu yang khotbahnya
Cepat, haleluya. Terima kasih sudah diterima. Lukas 8 ayat 1-3. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Puji Tuhan. Dari cara saudara membaca Alkitab bersama-sama, saya tahu jemaat BD Victory di tempat ini pasti kompak-kompak. Amin. Biasanya kalau jemaat disuruh baca bersama-sama, mesti disi-disian. Do you know what's the meaning of disi-disian? Saling mendahului, sama seperti bis kota di Surabaya, itu. Tapi di sini tadi semuanya pada kompak, sama-sama dari awal sampai akhir. Tanda bahwa ada roh Tuhan di antara kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Coba lihat bagian-bagian ini. Saudara, menarik sekali. Kalau kita membaca bagian di Injil Lukas, maka kita akan bisa tangkap satu hal. Kalau bacanya teliti itu, kita bisa tangkap betapa Lukas ini memberi porsi yang cukup signifikan terhadap pria maupun wanita. Jadi dalam budaya patrilianisme yang ada di Yahudi, biasanya pria yang lebih ditonjolkan. Bayangin, kalau mereka punya beberapa anak, salah satunya adalah anak perempuan, biasanya anak perempuan tidak dihitung. Kemungkinan di Bali juga kayaknya begitu, maafkan saya kalau saya salah. Tapi di beberapa budaya perempuan tidak terlalu dianggap. Tapi di Lukas tidak demikian. Kenapa begitu? Karena kalau sudah notice beberapa hal di Lukas, mereka tahu betapa Lukas ini menempatkan wanita tidak ubahnya pria dalam hal apa? Dalam hal kesetaraan. Coba perhatikan misalnya ya, kalau sudah buka di Lukas pasal 1 saja. Itu bicara soal apa? Malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Zakaria. Lukas pasal 1 ayat 5. Di Lukas pasal 1 ayat 26. Saudara akan lihat di situ ada cerita malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria, ibu Yesus. Dan yang menarik adalah begini, yang menarik adalah bahwa kalau di-compare antara bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria dan kepada Maria, tentu kita tahu hasilnya. Hasilnya apa? Maria menang telak dalam hal apa? Imannya kepada Tuhan. Oh, satu kalimat yang keluar dari mulut Maria itu luar biasa. Maria pernah bilang begini, terjadilah kepadaku seturut dengan kehendakmu, sebab aku ini adalah hamba-Mu. Oh, bayangin, itu kalimat penyandaran diri yang mutlak luar biasa. Jadi bisa kita lihat, selalu nampaknya Lukas meng-compare antara pria dan wanita, dan mostly yang lebih menang adalah wanita-wanita. Misalnya lagi, kalau sudah baca di Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 36, sudah kan jumpai di situ ada seorang yang saleh dan hidup benar, laki-laki, namanya Simeon. Entah kenapa, kemudian di ayat 36, Lukas ini mencatat tentang seorang nabiah. Nabiah itu berarti apa? Nabi wanita. Dan rupanya nabi wanita yang bernama Hana ini juga dicatat di situ, di-compare bahwa kalau ada pria yang benar, hidupnya saleh, maka juga ada wanita yang bahkan dipakai Tuhan sebagai nabi. Tahu saya. Nah, secara tidak langsung Lukas sering meng-compare begitu. Bahkan kalau sudah perhatikan lagi, ada banyak sekali bagaimana Lukas itu memperbandingkan pria dan wanita. Dan seringkali Lukas menggambarkan wanita pun tidak boleh diremehkan dalam hal iman. Wah, puji Tuhan ya. Saya ngomong begini karena saya tahu mayoritas jemaatnya wanita. Kalau mayoritas jemaatnya pria, saya nggak berani ngomong gitu. Yang saya maksudkan adalah begini, memang dalam hal iman saya harus akui juga, wanita-wanita nampaknya harus lebih diperhitungkan. Contoh misalnya, dalam banyak gereja, lebih banyak mana jemaatnya? Ibadah kaum pria atau ibadah kaum wanita? Wanita. Kenapa? Oh, lebih lama. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya malaikat Tuhan mendengar itu supaya tidak buru-buru untuk menjemput kita. Tapi yang saya maksudkan begini, ya memang kenyataannya terlepas dari berbagai macam penyebabnya, wanita nampak lebih bisa apa? Diandalkan dalam hal ibadah.
Termasuk juga perempuan-perempuan yang tadi kita catat namanya, kita baca namanya. Siapa tadi? Maria Magdalena. Siapa lagi? Yohana. Yang ketiga siapa? Susana. Saudara hafalkan 3 nama ini karena nanti di akhir saya juga akan menanyakan lagi. Untuk jemaat yang bisa, saya tidak akan biarkan saudara pulang sia-sia. Untuk jemaat yang tahu jawabannya, saya sudah sediakan rewardnya bagi saudara. Beneran, dan saya tidak akan main-main. Ini serius, saya kasih cepet cing nanti yang bisa jawab. Oh, sungguh lumayan kan cepet cing. Yang bisa jawab ya kasih cepet cing. Bener. Toh saya tahu saudara juga gak tega terima uangnya hamba Tuhan kan. Anyway, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kan ada bapaknya juga. Perhatikan baik-baik. Jadi rupanya memang kalau kita melihat siapa wanita-wanita perempuan-perempuan yang ada di Lukas 8, adalah juga wanita-wanita yang terus mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Nanti saya akan sampaikan betapa mereka itu mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Saya berdoa melalui khotbah ini kita sama-sama berteladan, baik yang wanita maupun yang pria, sama-sama berteladan. Pria jangan gengsi untuk berteladan pada wanita. Yang pria tidak ada yang amin. Pria jangan gengsi untuk berteladan pada wanita. Gak apa-apa kok, asalkan itu baik. Betul kan? Asalkan itu, jangankan orang-orang baik. Mereka ini kan orang-orang baik tuh. Melayani Tuhan. Ada wanita yang dianggap jahat, tapi pun kita bisa berteladan dari dia. Siapa ini? Ada perempuan yang dianggap jahat. Kekristenan sepanjang segala masa itu menganggap ini perempuan jahat. Sudah tahu siapa namanya? Kalau tahu kan kasih no bensin. Karena ini agak susah pertanyaannya. Hamba Tuhan punya, bensingan juga punya. Kemarin baru dapat amplop, haleluya. Isabel, betul, tapi kurang tepat. Betul Bu, Isabel juga jahat. Siapa lagi tuh? Perempuan Samaria itu juga, waduh, itu kacau balau hidupnya. Suaminya banyak, dan pria yang bersama dengan dia itu pun juga bukan suaminya kata Tuhan, ya kan? Betul, itu pun juga jahat, tapi bukan itu yang saya maksud. Ada yang tahu siapa? Namanya bahkan tidak disebutkan, tapi orang mengenal dia. Kenapa sudah lihat itu terus ya? Saya begini-begini kok saya terus ya? Aduh ya ampun ya. Orangnya di sini saya begini terus. Gagal. Ini perempuan bahkan namanya tidak dikenal, tapi orang mengenal dia sebagai perempuan yang jahat. Siapa? Istri Ayu. Siapa namanya? Nyonya Ayu. Kan ini tahu dan tapi teman-teman, hanya gara-gara satu kalimat meluncur keluar dari mulutnya. Wah, kekristenan memandang dia sebagai wanita yang jahat. Bayangin dia itu mau begini loh. Masih kamu bertekun pada Tuhanmu? Kukukilah dan matilah. Begitu. Akibatnya apa? Wah, kekristenan memandang dia sebagai perempuan yang jahat. Tapi bahkan kepada dia kita bisa berteladan. Teladannya apa? Dia itu tetap setia menemani Ayub dikala Ayub kaya, bahkan ketika Ayub bangkrut. Betul ya? Lu anaknya Ayub itu 10. Dan sudah tahu itu yang ngelahirin dia semua. Jangan sudah pikir, ya Pak, paling yang sakit cuma anak 1, anak 2, anak 3. Ya kan anak biasa Pak, gitu. Ditinggal baca pas dewek, gitu. Yang enggak lah, yang pasti tetap sakit. Dan itu membesarkan juga dengan jeripaya. Supaya istri Ayub ini rupanya juga ada seorang wanita yang mampu memanage harta suaminya. Betul ya? Dan banyak teladan indah dari istri Ayub. Nah, jadi memang tidak masalah kalau kita belajar dari perempuan-perempuan yang ada di Alkitab. Contohnya, misalnya adalah Maria Magdalena ini. Tapi sebelum itu, mari kita belajar dulu cara membaca Alkitab yang benar ya. Supaya dalam pertemuan yang singkat ini kita pun juga mendapatkan dua ilmu untuk kita terapkan dalam keseharian kita. Misalnya, kalau saudara baca kembali di Lukas pasal 8 ayat yang ke-1. Ayat ini dibuka dengan frase yang menarik. Begini, ayat 1. Coba perhatikan di Alkitab saudara. Tidak lama sesudah tidak lama sesudah apa? Itu. Pernah nggak kita bertanya? Tidak lama sesudah itu apa? Nah, untuk membaca Alkitab yang benar, kita tidak boleh mengabaikan petunjuk-petunjuk seperti ini. Jadi kalau saudara baca tidak lama sesudah itu, maka ada baiknya kita cari tahu sesudah itu sesudah apa.
Untuk bisa cari tahu itu kita harus apa? Baca ayat-ayat di sebelumnya, begitu. Supaya kita tahu maksudnya, kelanjutannya bagaimana. Adakah itu hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya? Kita harus belajar begitu. Kalau kita menggunakan cara seperti itu dalam membaca Alkitab, pasti saya jamin gak ada yang ngantuk. Tapi kalau kita hanya sekedar baca ya, begitu ya. Akibatnya apa? Baca sedikit langsung udah ngantuk. Tapi kalau kita membaca sambil menggali, maka tidak mungkin kita ngantuk. Saya kalau misalnya sudah capek banget, malah saya nggak berani buka Alkitab. Kenapa? Begitu buka Alkitab tergugah, pengen cari tahu gitu. Makanya kalau saya ngantuk lebih baik saya berdoa saja. Aminnya besok pagi gitu ya. Supaya apa? Kalau baca Alkitab bisa semakin terbuka. Kenapa? Ya karena pengen tahu. Jadi sama seperti ayat ini. Kalau sudah pengen mengerti, tidak lama sesudah itu berujung apa? Baca ayat yang sebelumnya. Di pasal 7 rupanya, paling tidak di bagian perikop terakhir, ada satu peristiwa di mana apa? Di mana seorang Farisi mengundang Yesus makan. Lalu kemudian datanglah seorang perempuan yang disebut dengan perempuan berdosa. Dan apa? Datang membasuh kaki Tuhan Yesus, menciumi kaki Tuhan Yesus. Lalu orang Farisi, namanya juga orang Farisi, akibatnya apa? Melihat hal itu, orang ini mencobai Yesus dalam hatinya. Kalau dia itu betul-betul nabi, pasti dia akan tahu oh itu adalah perempuan yang gak baik, perempuan yang gak benar, perempuan yang berdosa. Nah, dia mencobai Yesus. Tentu saja Yesus tahu, sebab di dalam diri Yesus ada hakikat ilahi. Ada yang amin. Di dalam diri Yesus itu ada hakikat ilahi. Maksudnya apa? Dia juga adalah Allah 100%. Jadi tidak mungkin dia tidak maha tahu. Ada kemahatauan di dalam dirinya. Jadi pasti dia tahu. Tapi yang menarik adalah begini, bahwa justru melalui peristiwa itu Yesus mengkritik tuan rumah yang mengundang dia makan itu. Apa kata Yesus? Aku datang kepadamu, kamu tidak menyambut aku. Kamu tidak meminyaki rambutku, kamu tidak membasuh kakiku, kamu tidak memeluk dan mencium aku. Kenapa begitu? Karena itu budaya Yahudi, ya. Jadi ada hal-hal yang di dalam Alkitab tidak selalu bisa kita aplikasikan. Berkaitan dengan budaya bisa berbeda. Orang Yahudi kalau bertamu atau kalau mendatangi rumah orang, biasanya tuan rumahnya itu yang pertama menyiram kakinya dengan air. Makanya di depan rumah orang Yahudi biasanya disediakan semacam gentong isi air untuk menyiram. Kenapa? Ya waktu itu belum ada Pak Jokowi sehingga jalan belum diaspal. Jadi banyak debu yang nempel, akibatnya disiram. Oke? Yang kedua, mereka lakukan apa? Meminyaki rambut di kepala si tamu itu. Sebab apa? Panas. Maka diharapkan dengan olive oil atau apapun itu yang diusapkan bisa paling tidak meredakan panasnya. Yang kedua, mereka menyambut, memeluk dan mencium. Itu budaya sana. Nah, kalau semua ibu-ibu di sini saling bertamu, tidak perlu menggunakan budaya itu. Karena itu karena kita biaya. Apa? Minyaknya rambutmu, rambutnya tidak masuk itu. Ya nggak begitu juga. Nggak begitu. Itu namanya apa? Budaya. Nah, rupanya justru perempuan ini yang disebut berdosa menyambut Yesus demikian rupa. Bukan cuma membasuh kaki Yesus dengan air, dia membasuhnya dengan minyak yang mahal. Bukan cuma menciumi wajah Yesus, tapi menciumi kaki Yesus. Bayangkan itu. Jadi kita bisa lihat apa peristiwa yang terjadi. Tapi rupanya peristiwa itu memantik satu kalimat yang menurut saya powerful sekali di dalam perikop ini. Coba perhatikan di Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-47. Perhatikan baik. Lukas pasal 7, 47. Wah, ini ayat yang menarik sekali, yang menggugah hati saya. Coba perhatikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah apa? Diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, saudara dengar baik-baik. Tidak berarti bahwa pengampunan dosa berdasarkan banyak atau tidaknya orang berbuat kasih. Enggak begitu, enggak begitu. Pengampunan dosa itu mutlak oleh karena kasih karunia Allah. Oh, Tuhan ampuni jemaat. Saya sekali lagi ya, Pak, saya boleh turun kan? Boleh. Boleh, saya turun aja ya. Supaya lebih dekat sama jemaat. Saya ini dulu
lupa tahun berapa itu setiap Jumat dan Sabtu saya khotbah di radio. Dan saya nggak menikmati. Setelah beberapa bulan saya jalani, saya nggak menikmati. Kenapa Bu? Bukan berarti pelayanan itu harus apa yang kita nikmati. Cuma menurut saya, that's not my call. Itu bukan panggilan saya. Kenapa? Saya lebih senang untuk khotbah berhadapan dengan jemaat, melihat kata jemaat, menangkap respon mereka reaksi. Saya lebih senang, lebih bergairah daripada saya semangat. Itu terjebaknya dengan baik-baik. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Yang di depan saya baik. Gak seru. Saya tak kasihkan teman-teman. Loh kenapa eman-eman loh? Di radio itu lebih cepat terkenal. Bukan saya terkenal. Saya lebih senang. Makanya kalau khotbah saya lebih senang mau turun dari mimbar. Saya pelayanan di Makassar. Di gereja ini Protestan. Sudah tahu lah gereja Protestan kira-kira bagaimana ya. Teman-teman di Protestan itu mereka punya budaya mimbarnya gede. Lalu panggungnya tinggi, saya jadi korban di sana, lihat cuma kecil-kecil. Enggak lah ya, kayaknya saya di surga, mereka di bumi gitu kan. Saya turun dari mimbar. Di Malang juga gitu, ada satu gereja, mimbarnya tinggi sekali, jauh jarak antara panggung ini dengan jemaat terdekat mungkin kira-kira 11 meteran. Gede banget gerejanya. Saya tuh nggak tahan, pengen turun aja, saya turun. Oh ya di sini kalau boleh turun saya turun supaya saya tahu siapa yang ngantuk. Enggak ada yang ngantuk. So dengar baik ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama, mari belajar bahwa apa? Tidak berarti kita itu diampuni gara-gara kita banyak berbuat kasih. Enggak. Pengampunan itu mutlak berasal dari Allah. Itu bukan karena kita punya value loh, no. Itu bukan karena kita ingin punya nilai sehingga Tuhan mengampuni kita atau karena kita baik, sama sekali tidak. Pengampunan adalah mutlak karena Allah mengasihi kita. Bahkan disebut kasih tanpa syarat. Amin saudara. Amin. Tetapi pertanyaannya begini, memang kasihnya Allah itu mengasihi kita tanpa syarat. Tapi orang yang dikasihi Allah dan telah menerima menikmati kasih Allah tidak mungkin tidak berbuat kasih kepada sesamanya. Amin. Orang yang menerima kebaikan Allah tidak mungkin tidak rindu untuk berbuat baik juga menunjukkan kasih Allah kepadanya. Makanya saya orang yang paling percaya, orang Kristen itu tidak mungkin pelit. Amin. Kalau saya paling percaya orang Kristen tidak mungkin pelit. Amin. Kenapa? Semakin kita menikmati kasih Tuhan, thank you ya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberkati kami tidak mungkin bisa begini. Maka berkat yang dinikmati itu tidak mungkin dinikmati sendiri. Dia juga ingin memberikannya untuk orang-orang lain. Supaya apa? Orang lain pun juga ingin menikmati berkat Tuhan. Amin ya. Makanya belajar. Kalau memberi sesuatu kepada orang, tujuannya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Jangan memberi tujuannya itu mempermuliakan diri. Contohnya apa? Saudara kirim sesuatu untuk jemaat. Kirim sesuatu untuk teman saudara. Lalu kemudian apa? Saudara lihat dia IG story aja. Kok kan diposting-posting ya? Ada seperti ini, kan diposting-posting. Sudah tunggu sejam. Oh mungkin belum diterima. Sejam ditunggu. Setelah sejam, oh belum dipost. Sudah telepon sama dia. Lu tadi tak kirimin gue lu. Kok dari mana? Udah, tapi belum tak incipin. Oh ya wes, sudah apa-apa. Dan diicipin, itu enak. Ya sudah. Tunggu lagi sejam berikutnya. Kok tak diposting sih dia? Gue incipin. Sudah. Terus apa? Enak, kasih ya. Thank you, enak banget. Oh ya, tunggu lagi. Loh kan diposting. Kok kamu posting ini apa sih? Begitu. Kenapa? Karena waktu kita mau beri, kita pengen diposting supaya orang lain melihat bahwa kita orang baik. Nah, puji Tuhan ada yang amin, haleluya ya. Ya begitu, kadang-kadang tanpa kita sadari pemberian kita bukan untuk mempermuliakan Allah, tapi untuk mempermuliakan diri kita sendiri. Nah, maksud saya, tapi itu tidak ada di sini. Di sini tidak ada. Di sini kalau mempermuliakan Tuhan, memberi itu pasti untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Makanya orang Kristen kalau memberi harus begini tuh. Misalnya orang say thank you sama kita, thank you ya, Bu kamu baik sekali. Kita mesti bilang begini, Bu ini dari Tuhan kok, ini dari Tuhan, mengucap syukurnya sama Tuhan. Ingat baik-baik ya, kesenangan atau kepuasan hati kita kalau berbuat baik bukan supaya orang berbuat baik balik kepada kita. Kepuasan kita adalah berbuat baik. Dan kalau orang yang menerima kebaikan kita itu mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya selalu arahkan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Termasuk pada anak-anak ibu, maafkan saya tahu susah payahnya ibu.
sudah melahirkan anak, maafkan saya, memberi kasih anak, didik mereka, ajari mereka, masakin mereka, nyiapin mereka sekolah. Kadang-kadang ada beberapa istri yang antar anak, jemput anak, dan seterusnya. Saya tahu susah payahnya, tapi dengar baik-baik. Usahakan jangan pernah ngomong sama anak gini, lu tuh udah kemana, itu siapa lu datang lagi, mau nggak sekolah cinta apa? Jangan, Bu, jangan. Dengar baik-baik. Kalaupun kita melakukan kebaikan kepada anak, muliakanlah Allah melalui kebaikan kita sebagai mama kepada anak. Amin. Harus begitu. Misalnya, nak, semua karena Tuhan, semua dari kasih karunia Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Percaya sama saya. Semakin kita itu mempermuliakan nama Tuhan, maka Tuhan yang berkuasa untuk menggerakkan hati anak, maka akan semakin digerakkanlah hati anak untuk mengasihi kita. Tanpa harus mengarahkan hati anak kepada kita. Kalau kita arahkan hati anak kepada Allah, maka Allah yang akan menggerakkan hati dia untuk mengasihi kita. Prinsip yang sama juga terjadi pada pergaulan kita. Jangan sampai ada di antara kita yang sibuk menggerakkan hati manusia untuk mengasihi kita. Keliru. Gerakkan hati mereka untuk mengasihi Allah. Nanti Allah yang akan atur hati mereka, hati orang yang lainnya, untuk menjadi bagian kasih bagi kita. Amin. Gitu. Ada kebenaran itu Tuhan. Iya, bisa. Nah, jadi yang pertama, mari kita baik-baik. Memang orang yang banyak dikasihi pasti akan lebih banyak lagi mengasihi. Pertanyaannya begini, seberapa banyak di antara kita yang merasa dikasihi Tuhan? Saudara, kemarin saya sempat cerita sama Bu Lina, sama beberapa teman yang makan siang bersama tentang pertobatan saya. Saya jarang-jarang cerita, apalagi di mimbar. Sangat amat jarang, sehingga saya bahkan tidak pernah cerita lengkap tentang pertobatan saya. Bukan apa-apa, karena ada hal-hal yang saya harus jaga, ya, hati orang tua dan yang lain-lain. Karena saya dulu tidak lahir sebagai Kristen, saya dari Seberang. Tahu ya, seberangnya Bali? Oh enggak. Saya dari Seberang lalu bertobat, dan saya jarang sekali untuk menceritakan pertobatan. Bukan karena saya malu, enggak. Saya memilih untuk menjaga perasaan orang tua saya yang juga menjadi bagian dalam pertobatan itu, ya, supaya ini. Jadi kadang-kadang saya menceritakannya private pada jemaat. Nah, kalau sudah kepingin tahu ceritanya, ya sudah terakhir saya makan nanti tak ceritanya. Karena paling enak cerita itu di meja makan gitu. Anyway, kemarin saya cerita, lalu kemudian to be honest, setiap kali saya cerita soal ini apa pertobatan itu, saya hampir selalu itu menahan supaya saya tidak berurai air mata. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang memanggil saya, tidak mungkin saya bertobat. Sangat amat tidak mungkin. Kenapa? Karena apa yang saya jalani dulu saya anggap sebagai kebenaran. Dan demi kebenaran yang saya yakini dulu, saya bersedia untuk mati. Sangat amat bersedia. Dan kami beberapa kali melakukan sesuatu yang resikonya adalah kematian demi kebenaran yang waktu itu kami anggap sebagai kebenaran. Makanya kalau Injil diberitakan ngomong soal Yesus, gitu dulu tuh. Betul. Kenapa? Yang kami lakukan anggap benar. Bukti-bukti yang bersifat kognitif, bukti-bukti yang bersifat supranatural itu nyata teman kami. Gak mungkin kami anggap itu sebagai kesalahan. Kami anggap itu kebenaran. Makanya kalau kemudian sekarang saya menerima kebenaran yang sejati, itu mutlak karena kasih karunia Tuhan. Dan kadang-kadang saya itu kalau mengulang cerita itu merasakan Tuhan dan Tuhan. Bukan Tuhan yang mempertobatkan saya. Saya tidak mungkin bertobat. Jangankan jadi Kristen, jadi hamba Tuhan, aduh, percaya Yesus tidak mungkin, kalau bukan Tuhan yang berkasih kami. Dan mengingat itu selalu mendorong saya untuk melayani lebih lagi. Kenapa? Saya tahu hidup saya itu hanya bisa saya jalani seperti sekarang oleh karena Tuhan yang menganugerahkannya. Maka karena begitu besar kasihnya, pasti juga menggerakkan kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Saya itu kepengen sampai mati saya melayani Tuhan. Kepinginnya begitu. Anak-anak saya pun itu saya indoktrinasi supaya apa? Mereka tidak mencari kemuliaan duniawi karena sia-sia, Bu. Dengar baik-baik. Anak saudara pintar sekolah ke luar negeri, pintar cari uang dan kalau dia tak kenal Tuhan itu sia-sia. Amin. Nomor satu, kenalkan mereka pada Tuhan. Ajar mereka takut akan Tuhan. Ajar mereka mempermuliakan Tuhan.
soal bagaimana kehidupan mereka itu bisa jadi nomor 2 tuh. Sebab apa? Kalau orang-orang mengasihi Tuhan, tidak mungkin juga Tuhan akan memberkati mereka. Makanya penting untuk apa? Untuk belajar bahwa yang pertama ya, mari sadari, semakin banyak kasih yang kita terima, harusnya mendorong kita untuk lebih mengasihi Allah. Dan ini penting saya kupas di awal. Kenapa? Karena orang-orang atau perempuan-perempuan yang melayani Tuhan semuanya melayani di dalam kasih. Coba lihat, Maria Magdalena itu, wah ini perempuan yang luar biasa. Tahukah saudara? Maria Magdalena. Tidak usah diiringi. Terima kasih. Coba yang bisa mendengar firman kita dengar. Nah, perhatikan baik. Sudah tahu Maria Magdalena ini adalah wanita yang sangat setia kepada Tuhan Yesus. Coba saudara lihat di Alkitab saudara ya. Buka di Markus pasal 16. Markus pasal 16. Nah, kita belajar firman dulu. Ada beberapa ayat yang akan kita baca dari bagian-bagian lain di Injil, supaya sudah tahu bahwa seluruh argumentasi firman siang hari ini betul-betul didasari pada kebenaran firman Tuhan. Coba lihat Markus pasalnya yang ke-16. Markus pasal 16, saudara lihat di sana di ayat yang pertama. Markus 16 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi saudara. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus. Jadi ceritanya Yesus sudah mati, Yesus sudah dikuburkan. Maria Magdalena, salah satu wanita yang disebutkan juga di Lukas pasal 8, rupanya juga disebutkan pada saat kematian Yesus. Bahkan kalau kita mundur ke belakang, Maria Magdalena ini juga ada pada waktu Yesus disiksa di atas kayu salib. Dengan kata lain begini, cintanya sama Tuhan Yesus tidak terbatas waktu Yesusnya hidup. Bahkan ketika Yesusnya mati, cintanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah. Wujud kasihnya apa? Kalau sudah perhatikan, di sana dikatakan bahwa mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Sudah tahu rempah-rempahnya? Itu rempah-rempah dan minyak yang mahal. Waktu saya membaca beberapa literatur, contohnya misalnya William Hendrickson itu mengatakan bahwa harga rempah-rempah atau minyak yang dipakai oleh mereka itu adalah 2 kali berat emas harganya. Jadi kira-kira begini, emas sekarang harganya berapa? Beli. Saya nggak hafal harga beli, harga jual saya hafal. Harga beli berapa? Katakan beli 1 juta, oke. Misalnya 1 gram itu 1 juta, maka harga minyak dan rempah-rempah per gramnya itu bisa 2 juta. Kan maksud saya? Jadi 2 kali harga emas dibayar. Ini sesuatu yang mahal. Tapi demi kasihnya kepada Tuhannya, demi kasihnya kepada Yesusnya, mereka mau untuk entah patungan dan yang lain-lain membeli itu demi mereka datang kepada kubur Yesus dan meminyaki kubur Yesus. Padahal Yesusnya sudah mati. Lihat, dia bahkan tidak tahu Yesusnya itu akan bangkit, tapi menunjukkan kasihnya. Mereka rela berkorban. Dengar baik-baik, Maria Magdalena bukan orang yang kaya. No. Kusa, istri Kusa, Yohana, bendahara Herodes itu nanti yang kaya. Nanti juga akan kita bahas. Tetapi meskipun dalam kesekarang mereka mau mewujudkan kasih melalui apa? Korban persembahan yang mereka berikan. The question is, bagaimana dengan kita? Kita ini tahu Yesus Tuhan. Kita ini tahu Yesus bangkit. Kami kadang-kadang masih Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi dia persembahan, nonton cukup. Tidak bermaksud menyindir siapapun. Ini pengalaman pribadi juga. Boleh tak ceritain ya? Kita lebih senang bercerita daripada bahas firman. Oh enggak. Satu kali saya melayani di sebuah gereja di Surabaya. Saya lupa 3 atau 4 kali pelayanan. Di setiap kali sesinya itu saya juga pasti persembahan. Di setiap ibadahnya saya juga persembahan. Di ibadah terakhir jam 5, waktu itu di gereja salah satu gereja di Embong Sawu di Surabaya, jam 5 sore sampai jam 7. Nah, pada saat pelayanan terakhir itu setelah saya menyampaikan firman, ya pasti kolekte dijalankan. Waktu kantong kolekte itu sudah berjalan, bagian depan dulu kan. Nah, saya ambil dompet, lalu saya lihat, uang saya tinggal 2 lembar. Cepet warna merah, lalu lembar warna. Nah, saudara jangan pura-pura ke Eva, warna hijau, tinggal 2 lembar. Lalu saya pikir begini, Tuhan, ini kita kasih kan cepet nanti tinggal lembar.
Jadi bensinnya buat siapa? Tapi dalam hati itu beri yang terbaik. Tapi sudah tahu, gara-gara memikirkan soal bensin, tangan saya nyentuh yang 20.000. Yang 20.000 yang tak mau nangis. Waktu tangan saya nyentuh yang 20.000, hati saya mau hitung-hitungan sama Tuhan. Gitu loh. Saking saya itu takutnya nih, kalau ambil dua-duanya ini pengen habis. Juga lama begitu juga. Tapi maksud saya begini, mari kita nyatakan kasih dengan cara yang paling sederhana, yaitu apa? Pemberian. Saudara tahu bahasa kasih yang paling universal itu apa? Memberi. Saudara merasa dicintai nggak sama suami? Hanya dengan suami bilang, aku itu cinta sama kamu dulu. Pokoknya cinta itu sama kamu toh. Saudara bisa dikasih? Enggak. Tapi kalau suami nggak pernah mau cinta, tapi setiap kali pulang dia bawain saudara apa? Makanan yang saudara suka. Terus suami punya jadi perhatian ini sama. Itu dia. Suatu kali ini puji Tuhan. Harusnya yang ngambil itu. Satu kali seorang ibu itu ngomong sama suaminya, sayang, aku kan 4 hari lagi kan ulang tahun. Nah semalam tuh aku mimpi. Suaminya sampai banyak orang lagi. Ibu bilang, aku itu mimpi. Pas hari ulang tahun yang tinggal 4 hari lagi tuh. Ingat ya 4 hari lagi. Itu kok tiba-tiba di mimpiku itu. Kamu datang dari kantor, turun dari mobil, langsung bawain aku kado kecil, kotak kecil, warna pink, ada pitanya merah. Tahu nggak? Waktu tak buka itu apa? Itu diamond loh, cincin loh sayang, luar biasa loh. Tapi itu dia mimpi loh, dia mimpi. Terus istri ini sudah tanya, kira-kira apa ya maksudnya mimpi itu? Suami ini cuma dibawa dia bilang, tenang, 4 hari lagi kan kamu ulang. Nanti kamu akan tahu apa artinya mimpi. Wah, itu selama interval waktu 4 hari. Disayang-sayang suaminya. Sampailah di hari ulang tahun, suaminya datang dari kantor, keluar dari mobil, betul, bawain 1 kotak warna merah, kasih pitapi, kasih istrinya itu dari pintu. Wah, suami diciumi. Biasanya nggak berani buatin kopi, hari itu kopi seember dia bikin. Sudah tahu singkat cerita, akhirnya apa? Suami ini suruh, nih sayang, kamu supaya tahu artinya mimpimu, coba buka. Wah, sambil deg-degan itu dibuka. Begitu dibuka itu dibuang dia udah gitu. Sudah tahu kenapa? Apa maksudnya kamu mau kasih buku primbon pasir mimpi? Suaminya dengan enteng bilang, kamu kan tanya mimpimu artinya apa? Ada suami-suami yang nggak peka, betul ya? Ada suami-suami yang gak peka. Saya puji Tuhan, saya gak termasuk yang begitu. Setiap kali istri saya ulang tahun, selalu saya kasih happy birthday to you. Oh selalu benar. Selalu ditanya istri saya, selalu. Walaupun kadang-kadang itu kue yang sudah beberapa bulan, dia bertanya, kasih pokoknya tidak ada begitu timbling-timbling. Anyway, saudara, benar. Kita itu merasa dicintai waktu apa? Kita menerima pemberian. Sebab pemberian itu adalah bahasa yang paling universal dalam hal apa? Menyatakan cinta. Entah itu memberi perhatian, memberi kado, memberi doa atau apapun. Betul nggak? Jadi bahasa yang paling mudah, paling simpel menyatakan kasih adalah pemberian. Terus sekarang pertanyaannya begini, apa yang telah kita berikan untuk Tuhan sebagai bentuk cinta kita kepada Dia? Apa kita cuma ngomong, aku tuh cinta sama Tuhan, aku mengasihi itu. Kalau nyanyi, aku mengasihi. Tapi giliran pelayanan susah kan? Ayo pelayanan yuk, kadang-kadang yuk di Victoria. Aku belum siap. Atau misalnya waktu kantong persembahan dijalankan, kita enggak untuk memberi yang tersebut. Maafkan saya, Bapak. Kadang-kadang kita kasih cepecing waktu kolektor di depan kita, rasanya kayak surga terbuka. Malaikat Tuhan menyambut kita, gitu nih. Kenapa? Cepecing itu gede kalau di gereja. Sudah datang ke mall, jalan-jalan bawa cepecing, berani? Kalau di mall cepecing kecil, di gereja cepecing itu sanggup membuka pintu surga. Tapi dengan baik-baik, mari belajar untuk memberi sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan.
kemudian agak susah amin. Biasanya memang begitu sih. Saudara, kalau saya ngomong soal persembahan ini bukan karena ada titipan atau apa, enggak. Serius, enggak. Beneran. Dan saya tahu bahwa jemaat kadang-kadang suka sensitif kalau pendeta khotbah soal persembahan, apalagi soal 10 waktu baru disampaikan temanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini kita akan bicara soal persepuluhan. Itu jemaat sudah pada keluar semua. Enggak, tapi dengan baik-baik. Ternyata kalau kita ini mengasihi Tuhan, mestinya kita tidak sensitif dengan khotbah soal itu. Karena apa? Kalau saudara sensitif dengan persembahan, saudara bisa makan dengan ceritanya. Suatu kali ada seorang pengkhotbah, dia memberitakan Injil di sebuah desa. Lalu dia itu pengen bangun gereja. Dia bangunlah gereja yang sederhana di pinggiran desa. Kenapa? Kalau di tengah desa mungkin dia takut ada gesekan dan yang lain. Dia cari tempat yang lebih aman. Konsekuensinya tempat itu tidak terlalu nyaman, banyak pohon-pohon gede, jadi agak spooky, agak ngeri-ngeri sedap di tempat itu. Sampai suatu kali ini hamba Tuhan di desa ibadahnya itu jam 5 sore sampai jam 7. Kenapa? Karena kalau pagi orang desa pada ke sawah dan yang lain-lain. Sehingga sore. Singkat cerita suatu kali begitu selesai ibadah jam 7. Karena dia tidak punya pengerja, ya dia bersih-bersih gereja sendiri, tata kursi-kursinya sendiri. Mau pulang sekitar jam 8, hujan deras. Dia batal untuk pulang, dia tunggulah paling tidak supaya sampai reda. Begitu dia mau tutup pintu gereja dan dia mau doa, mau baca Alkitab di depan, tiba-tiba angin besar menerpa pintu gereja sampai buka. Wah, gitu. Lalu angin mulai masuk dan rupanya malam itu mata rohani pendeta ini dibuka oleh Tuhan, sehingga dia bisa melihat ada roh jahat masuk dalam gereja. Wah, dia itu langsung ambil Alkitab, tolongin dalam nama Tuhan Yesus. Itu roh jahat nggak mundur, malah maju. Dia ambil salib, kalau dalam nama Tuhan Yesus gitu, nggak mundur, malah maju. Wah, dia akhirnya yang mulai mundur. Saya tanya macam, dia apa-apa dulu di mimbar, dia dapat satu lalu mengerjakan tangan nama Tuhan Yesus. Apa yang diacungkan itu? Kantong kotor. Waktu kantong kotor tangan nama Tuhan Yesus, saya tanya lah. Kemudian waktu ditanya sama teman, kenapa kamu lari? Saya tanya bilang, iya, waktu aku nakutin dia, aku dikasih kantong kolektor. Jangan-jangan mau diminta persembahan. Jadi memang kita ini sensitif soal persembahan, sama dengan. Jadi baik-baik. Jadi cara kita mewujudkan kasih kita yang paling mudah adalah dengan apa? Pemberian. Memberi tidak selalu uang. Saya tidak sedang ngomong soal uang. Sudah punya waktu lebih, berikan ke Tuhan. Amin. Amin. Sudah punya talenta. Ada beberapa ibu yang punya talenta bicara. Wah, kalau bicara, beberapa ibu ada yang begitu. Daripada itu digunakan untuk rasan-rasan. Do you know what is the meaning of rasan-rasan? Maksudnya, lu tahu nggak? Rasan baru lagi. Berapa kan dari dia baru? Aku setuju. Jangan dari situ kan yang pernah digunakan untuk memberikan firman. Lu tahu? Daripada nganggur, kamu datang mau ke Victory. Itu orang yang baik-baik. Mesti pakai seragam. Gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Dia punya waktu, gunakan waktumu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang penting adalah begini, mari belajar untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan begitu rupa. Amin, saudara. Nah, berikutnya coba lihat apa yang terjadi pada Maria Magdalena ini. Kalau kita belajar tentang backgroundnya, Maria Magdalena ini pernah dilepaskan dari 7 roh jahat. 7 roh jahat, disampaikan begitu. Tapi tahukah saudara, agaknya memang tidak terlalu spesial, hanya 7. Bukannya pernah ada orang yang di Gerasa dan Gadara itu yang dirasuki apa? Setan sejumlah 6.000, satu legium. Itu kira-kira 6.000. Nah, pertanyaannya begini, apa iya? Lalu Tuhan itu menghitungi setan yang keluar dari orang yang kerasukan itu, atau bahkan termasuk Maria Magdalena? Jadi sebetulnya angka 7 menurut saya bukan bicara soal jumlahnya, tapi bicara soal apa? Soal kuasa yang begitu rupa menguasai Maria Magdalena. Tapi tahukah saudara, dia dilepaskan dari itu semua. Dan akibatnya
Saudara tahu, Maria Magdalena mengasihi Tuhan begitu. Jangan sampai kuasa Tuhan yang pernah kita terima, pertolongan Tuhan yang kita terima jadi sia-sia. Oleh karena apa? Kita tidak melayani Tuhan. Jangan sampai, saya ulang sekali lagi, kuasa Tuhan atau pertolongan yang kita terima dari Tuhan jadi sia-sia karena kita tidak melayani Tuhan. Ingat baik-baik, 10 orang kusta disembuhkan Tuhan, 1 yang balik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan ngomong, kemana yang lain? Gak tahu, mungkin aku masih dikute gitu. Mungkin masih ngepak-ngepak. Kemana yang lain? Yang Tuhan kehendaki apa? Waktu kita menerima kuasa dari Tuhan, kebaikan Tuhan, kiranya itu mendorong kita untuk mengasihi Tuhan. Pelayanan kalau didasarkan kasih kepada Tuhan, wah, gak akan ada yang bisa mendorong kita. Kalau pelayanan didasarkan karena ingin terlihat eksis, maafkan saya, itu bisa hanya bertahan beberapa bulan. Kalau pelayanan hanya dilakukan demi supaya kita punya komunitas, ketika komunitas mengecewakan, kita tidak akan lagi mau. Kalau pelayanan digerakkan oleh kasih kepada Allah, apapun yang terjadi, kita tetap akan mengiring Tuhan sampai akhirnya kita. Amin. Dan perhatikan Maria Magdalena itu begitu. Sudah pikir gak ada ini tuh pertentangan, gak ada resistensi terhadap dia. Pasti ada, gak mungkin gak. Jangankan kalau melayani Yesus dalam rombongan yang besar, kita melayani di tempat-tempat yang kecil yang sederhana saja juga pasti ada resistensi kok. Betul gak sih? Gak mungkin gak. Oh, kita datang sendiri, nyiapin kursi sendiri, yang lain. Nah, dia ada gitu. Sudah jam segini kok belum datang. Begitu mereka datang langsung mereka yang lain pada cantik-cantik. Shalom. Sebentar ya, betul semua ya untuk Tuhan. Kadang-kadang itu membuat hati apa? Haleluya gitu. Tapi dengan baik-baik, mari belajar. Maria Magdalena tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan menurut dia ketika Yesusnya mati. Kalau Maria Magdalena ini hanya mau melayani Tuhan demi supaya dilihat Yesus, maka tidak ada alasan bagi dia untuk tetap mengasihi Yesus ketika Yesus mati. Kenapa ya? Ada beberapa orang yang melayani hanya karena demi dilihat. Entah dilihat oleh pemimpinnya, entah dilihat oleh seseorang. Ada. Walaupun di sini tidak ada, saya yakin. Tapi kalau kita lakukan itu hanya semata-mata demi dilihat orang, maka itu bukan alasan yang tepat untuk melayani. Mari belajar dari Maria Magdalena. Dia tetap melayani Yesus, bahkan ketika Yesus yang datang. Berarti jelas pelayanannya bukan demi dilihat Yesus. Kan maksudnya? Mari belajar. Ada nggak ada yang gembala kita terus melayani? Ada nggak ada orang-orang kita terus melayani? Saya pernah diminta pelayanan di Rembang, Jawa Tengah. Saya ditelepon sama ibu gembalanya. Kalau ibu gembalanya bilang ini, Pak, tapi minta maaf ya Pak, cuma kami tidak banyak. Gak apa-apa ya Pak, enggak apa-apa dulu, tidak apa-apa. Saya kan tetap datang melayani. Kan saya juga pasti bisa melayani. Oh iya Pak, terima kasih. Lalu saya iseng tanya, kan jemaatnya pasti lebih dari 1 orang. Oh iya Pak, lebih. Oh saya sama suami saya juga ibadah, anak saya, menantu, cucu-cucu saya juga di situ ya lebih. Kalau 1 orang ya lebih pasti Pak Petra lebih mana. Ya puji Tuhan. Kalau 1 orang pun sekali saya akan tetap melayani. Asal jangan setengah orang. Dan setengah orang bilangnya yang lari. Yang saya maksudkan begini, mari melayani karena apa? Kasih, dan di dalam kasih. Saudara, kita akan belajar dari perempuan kedua, dan saya akan lebih cepat lagi karena saya tahu khotbah yang paling disukai jemaat. Khotbah yang cepat. Di Alkitab itu ada khotbah yang cepat. Saudara tahu siapa? Siapa? Khotbah yang cepat siapa? Saudara tahu? Oh ada, Yunus. Oh Yunus itu khotbahnya nggak panjang, tapi dampaknya signifikan. Yunus itu khotbahnya begini. Kalau dalam 40 hari lagi kalian tidak bertobat, Tuhan akan menunggang balikan Niniwe. Sudah selesai. Oh tapi dampaknya luar biasa, Niniwe bertobat. Wah itu apa bedanya Yunus sama saya? Oh Yunus itu khotbah singkat, dampaknya signifikan. Saya khotbah lama, itu bertobat. Tapi kira-kira kalau saudara mengundang pengkhotbah seperti Yunus, saudara pasti pikir apa? Tidak begini ya, untuk orang tingkat kayak hotel, kayak PKW, kita bebek gitu, udah pasti gitu. Iya. Kalau saya pelayanan saya tidak pernah pikir amplop.
Sungguh, Tuhan tahu hati saya. Saya kok pelayan nggak pernah mikir apa. Saya tahu sudah pasti batin isinya gitu. Enggak, isinya juga saya nggak mikir. Serius. Kenapa? Ngapain saya mikir, sudah ada pengurus yang mikirin kok. Gitu. Coba lihat perempuan yang kedua namanya siapa? Yohana. Yohana ini adalah istri Kusa. Siapa Kusa itu? Bendahara Herodes. Beberapa Alkitab bahasa Inggris menyebutkan bahwa Kusa ini adalah stewardnya Herodes atau pembantu atau pengurusnya. NIV, New International Version, itu mengatakan bahwa Kusa ini adalah the manager of Herod's household. Jadi dia ini pengurus dari rumah tangga Herodes. Memang ini lebih cocok untuk apa? Disematkan sebagai bendahara yang mengatur keuangan dan keperluan kebutuhan rumah tangga dari Herodes. Jadi orang ini pasti dekat, orang dekatnya Herodes, pasti punya kuasa. Strata sosialnya gak main-main. Tentu saja dong istrinya juga pasti istri yang apa? Wah, istri yang terawat, terpelihara, kaya dari strata sosial yang tinggi. Ingat baik-baik ya, di zaman itu Injil bukan hanya diberitakan kepada orang-orang dari kalangan bawah, tapi juga dari kalangan atas. Sebab sesungguhnya semua orang dari berbagai kalangan butuh firman Tuhan. Amin. Jadi jangan enggan. Kalau sudah punya rekan bisnis yang mungkin lebih tajir, lebih kaya daripada kita, untuk kita memberitakan firman, jangan enggan, jangan sungkan. Apalagi kalau sebaliknya, sudah punya bawahan-bawahan yang kalau sudah ngomong mendengar, gunakan itu sebagai kesempatan untuk memberitakan firman kepada mereka. Nah, perhatikan baik-baik. Si Yohana, istri Kusa yang adalah seorang bendahara, ini rupanya mau turut bersama-sama melayani dengan siapa? Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Walaupun mereka secara strata sosial berbeda. Sudah kan? Dalam pelayanan di hadapan Tuhan, sebetulnya tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Kalau sekali lagi, di hadapan Tuhan dalam pelayanan kepada Tuhan, tidak ada orang kaya. Sebab baik yang kaya maupun yang miskin harus sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai hamba. Kalau sekali lagi, baik yang kaya maupun yang miskin harus merendahkan diri serendah-rendahnya sebagai hamba kepada Tuhan. Sebab kalau kita ini masih membawa level sosial kita dalam pelayanan, percaya itu nanti akan jadi gap antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan teman-teman pelayanan. Sungguh tak mungkin enggak. Biasanya kalau kita bawa status sosial kita di gereja, kita jadi jahat. Betul ya? Yang lain bisa, wah puji Tuhan, kita sekali. Kenapa jahat? Sudah pikir Daud itu tidak kaya kan bagaimana? Salomo tidak kaya bagaimana? Tapi waktu dia bersuka cita di hadapan Tuhan, dia menari-nari begitu pada Tuhan. Tidak ada yang cari-cari. Sebab apa? Setiap kita, seberapapun atau seperti apapun status sosial kita, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya pelayanan mereka tuh awet tuh. Yohana ini juga dicatat bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang ada untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Gak ada gap antara yang kaya yang miskin. Makanya kalau pelayanan mesti tahu siapa yang dilayani, bagaimana cara kita menampilkan diri, membawakan diri. Kalau kita melayani orang-orang sederhana, maafkan saya Bu, Pak, maafkan saya Ibu, serius. Menurut saya lebih baik kita juga harus apa itu ya? Mengurangilah standar penampilan kita supaya gak ada gap, maksud saya. Bukankah Yesus melakukan hal itu? Kenapa Yesus datang sebagai hamba? Kenapa enggak dia datang sebagai raja atau segala raja? Ada gap itu pasti. Yesus yang memiliki segala sesuatu merendahkan dirinya kok. Demi melayani siapa? Saudara dan saya. Lah kok kita kemudian demi melayani saudara seiman kemudian jadi gagah-gagahan? Karena dijauhkannya lagi semua dari kita. Jangan. Saya khawatir ada komunitas-komunitas yang demi supaya diterima di dalam lingkungan sosialnya, lingkungan pelayanan, sehingga akibatnya memaksakan diri. Bukan pelayanan pun, tasnya Hermes, Louis Vuitton. Masa aku tasnya dengan video? Lalu pulang gereja, bukannya membawa damai sejahtera, malah suaminya, Pak, aku tidak tahu cara punya apa, kamu shopping pay letter kayak apa, kayak cicilan 12 tahun, kayak bisa. Bukan 12 kali 12 tahun. Pokoknya aku
Itu ironisnya justru gara-gara persekutuan di gereja. Ya, tentu saja ini hanyalah khayalan saja. Maksud saya, jangan sampai hal itu terjadi. Amin. Mari bersama-sama melayani Tuhan, meletakkan diri sebagai hamba, bersama-sama mempermuliakan Tuhan. Yohana lakukan itu. Yang terakhir adalah Susana. Siapa Susana itu? Dan terlalu banyak dicatat. Ingatan kita tentang Susana adalah apa? Dia pernah pesen sate 5 bungkus. Lalu dimakan, bang, sate bang. Memang nggak dicatat tuh, cuma di sini saja tuh namanya dicatat. Tapi yang unik kita bisa belajar bahkan dari Susana ini, yang namanya nggak dicatat di tempat lain, tapi dia tetap mau melayani Tuhan. Bahkan menurut saya dia juga nggak sadar dulu kan mencatat namanya. Sebab bagi Susana mungkin yang paling penting bukan soal namanya dicatat di dunia atau enggak. Yang penting bagi dia namanya tercatat di surga. Begitu pula dengan kita. Gak usah khawatir. Aku gak dapat seragam ya. Apa aku kurang cantik? Kurang cantik. Begitu. Aku melayani gak dapat seragam. Gitu. Gak apa-apa. Ya seragam, gak punya seragam, kita terus melayani Tuhan. Amin, saudara. Nama kita dianggap atau tidak kita melayani Tuhan. Amin, saudara. Makanya kalau kita melayani di dalam kasih dan karena kasih, maka kita percaya sampai seumur hidup kita akan terus melayani Tuhan. Saya berdoa supaya kiranya nanti ketika waktunya tiba, kita bersama-sama melayani Tuhan Yesus di dalam kekekalan di surga. Saya juga bisa berjumpa dengan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang ada di sini, supaya bukan saja dalam kehidupan ini kita melayani Tuhan, sampai akhir pun kita dipandang pantas untuk mengambil bagian dalam pelayanan bersama Tuhan. Apa yang menggerakkan pelayanan kita? Kasih Allah atau kasih manusia? Kalau karena kasih Allah, maka jangan beri kesempatan pada diri saudara untuk mengasihani diri sendiri dan mengundurkan diri dari pelayanan. Apapun yang terjadi, tetap layani Tuhan. Pelayanan tidak harus di gereja. Saudara menyediakan makanan untuk anak saudara juga dalam pelayanan kepada Allah. Amin. Saudara menyiapkan keperluan suami juga dalam pelayanan kepada Allah. Jangan sampai kita melayani Tuhan di gereja, keluarga kita berbentuk. Satu kali saya datang ke satu kampung di Surabaya, saya datang ke rumahnya teman saya. Saya lihat itu kira-kira setengah 6 sore. Ada satu anak kecil itu belum mandi, maafkan saya, gak pakai sendal, lalu masih gak karu-karuan gitu dan saya sampai tanya sama teman saya, anak siapa itu? Yang beda kok jam segini kok belum mandi itu apa sih? Anaknya siapa? Saya bilang teman saya, pendeta. Saudara tidak akan mempermuliakan Tuhan, walaupun jadwal pelayanan sudah banyak, tapi anak sudah tidak tahu. Tidak akan mempermuliakan Tuhan, keliling kemana-mana. Suami saudara masak hidup. Anak sudah tanya, Pak, kok hidup lagi? Mana ini bukan masak? Begitu. Tidak akan mempermuliakan Tuhan. Jadi sebetulnya pelayanan bisa dilakukan dalam banyak aspek. Kalau saudara tidak memiliki kesempatan melayani di mimbar, saudara boleh melayani di dapur. Amin. Kalau saudara tidak bisa melayani di dalam persekutuan, saudara boleh melayani di keluarga. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka itu akan menjadi pelayanan kita untuk Tuhan. Dan kiranya apa yang menggerakkan pelayanan kita adalah kasih Tuhan kepada kita. Kiranya itu harus diberikan kita semua. Amin.